Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya, ketenangan maupun kebahagiaan untuk Bang Andi sekeluarga. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan pengalaman saya selama saya ber-DN, Bang. Pada saat saya ber-DN yang tempo hari itu yang saya katakan masih biasa-biasa aja. Saya cuman bisa menyaksikan napas keluar masuk, lalu saya ikutin alur, kepala negak ke atas, ke belakang, lalu sujud, lalu kembali seperti biasa. Masih itu. Cuman di kehidupan saya sungguh banyak yang dibimbing oleh Allah. Apakah masalah kedisiplinan. Jadi begini, Bang, sekarang ini saya mau buang air kecil, mau buang air besar, terus mau menggunakan air, contohnya mau mandi, mau nyuci apa aja, itu nggak bisa sembarangan lagi, Bang. Contoh kalau kita mau buang air kecil besarnya itu, besar kecilnya, saya sebelumnya gini, ya Allah, sengaja aku mau buang air besar kecil, aku mohon izin dan ridhomu ya Allah. Begitu juga mau menggunakan air, ya Allah, sengaja aku mau menggunakan air untuk menyuci tubuh dan kelaminku dari kotoran najis. Aku mohon izin dari ridhomu ya Allah. Jadi begitu, Bang. Begitu juga mau mandi, sengaja ya Allah, sengaja aku mau menggunakan air untuk membersihkan badanku dari segala kotoran. Aku mohon izin dan ridhomu ya Allah. Begitu, Bang. Jadi waktu saya baru-baru gitu, air itu nggak ada masalah, biasa. Jadi hari demi hari saya terapkan seperti itu. Saya perhatiin air itu kalau saya mau mandi itu macam gemerlapan gitu, macam apa ya, sinarnya itu nggak kumpul, dia pecah-pecah, yang jelas macam gemerlap lah gitu air itu jadinya. Itu, Bang. Jadi dalam firasat saya begini, Bang, mungkin inilah yang diterima saya mau izin tadi gitu, atau Allah membuktikan sesuatu sama saya pun nggak ngerti juga ini, Bang. Terus habis itu di kehidupan ya tetap istilahnya sekarang udah dibimbing lah, Bang. Bimbing lah, nggak bisa sembarangan lagi. Kadangkala ada kawan di kerjaan ini menjengkelkan pun pernah juga saya sempat marah. Tapi terakhir waduh, ngambek dada saya, ngambek betul. Akhirnya saya mau nampun, baru kembali normal. Jadinya besok nggak berani lagi seperti itu. Kalau ada teman buat salah ya senyum aja lah gitu. Terus tadi malam, Bang, saya ber-DN, dapat pengalaman juga. Tetap saya itu ya mengadah ke atas kepala saya, habis itu tarik ke belakang, terus habis itu bersujud. Di saat bersujud tuh, padahal, Bang, saya ber-DN ini
Di kamar itu lampunya hidup, sementara sebelah saya itu istri saya lagi tidur, mendengkur lagi, tapi rasanya nggak terdengar suara mendengkurnya tadi. Saya fokuskan gitu, di bumi itu gelap betul Bang, gelap betul. Jadi yang saya rasain macam ketanam kepala saya itu, tanam. Dan di dalam bumi tadi merasa saya dengar zikir Allah, Allah. Tapi suaranya besar Bang, besar sekali suaranya Bang. Gitu. Nah, sampai di situ aja Bang pengalaman tadi. Habis itu mengangkat lagi badan saya, duduk seperti biasa. Habis itu saya rasain lagi, Nah, di tulang belakang ini Bang, itu pertama terasa ada 2 muncul, ya berambat gitu macam ular, kertek gitu kan. Nah, habis itu hilang, yang tulang tengah ini muncul dengan cahaya gitu kan. Nah, itu bercahaya, itu yang satu itu tulang tengah itu muncul cahaya, terus naik ke atas terus. Nah itu jadi saya ini macam apa ya, macam patung betul saat itu yang saya rasakan, macam patung betul gitu. Saya ini aja ikutin ya, terus sampai ke atas sekali gitu kan, tapi saya nggak ngikut ke atas, cuma ngeliatin aja gitu, matiin aja. Habis itu udah, terus hilang. Setelah hilang, terus daya kosong. Habis itu saya sudahi. Jadi itu Bang pengalaman selama ini Bang. Mohon izin kiranya saya mendapat pencerahan dari Bang Andi, supaya ini fenomena yang saya alami ini bagaimana menurut Abang ini, begitu Bang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, dan kalau ada kata-kata saya yang nggak pas mohon dimaafkan ya Bang ya. Demikian Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arifin. Saya mohon maaf nih, udah lama baru saya jawab sekarang ya. Udah berapa hari nih pertanyaannya. Ya baru sempat sekarang nih Pak. Jadi pengalaman Pak Arifin itu sudah benar. Itulah yang dikatakan dengan hidup dalam berkesadaran ya. Intinya segala sesuatu kalau kita yang dikatakan disiplin itu kan karena sadar, ada kesadaran diri, makanya kita jadi disiplin, jadi menghargai, jadi istilahnya ya tidak suka-suka ya kan. Kalau dahulu kita suka-suka ya mungkin sekarang kita merasa dipantau, kita menjadi paham mana benar mana salah. Sama halnya seperti menggunakan air, mungkin dahulu kita boros jebar-jebur aja kan. Kalau sekarang ketika kesadaran aktif, rasanya kita menghargai air ya. Ya itu juga suatu kesadaran tinggi. Ya, itu juga sesuatu yang sering saya lakukan, sama seperti Pak Arifin. Ya. Kalau mandi itu begitu kita menggayung air ya, tergantung orangnya mandinya pakai shower apa pakai gayung. Kalau saya pakai gayung kan. Begitu kita gayung air, kita siram tubuh kita waktu kita mandi, di situ selalu kita bawa doa ya kan. Ya Allah, melalui air ini bersihkanlah noda dan dosa di tubuh ini. Ya. Noda dan dosa. Noda itu bisa kekotoran jasmani, kalau dosa ya kekotoran rohani. Jadi kita jangan hanya membersihkan jasad kita saja, jangan membersihkan daging kita saja, tapi rohani kita nggak pernah kita bersihkan ya. Makanya waktu mandi itu kalau teman-teman selalu berdoa seperti itu, insya Allah
tubuh kita sehat ya, segar. Habis itu pikiran kita juga tenang ya. Kalau mandi kita itu ada doa. Melalui air ini ya Allah, bersihkanlah noda dan dosa di tubuh ini ya. Kalau noda itu kekotoran, keringat kita, bau badan kita, daki badan kita ya kan. Tapi kalau dosa ya wilayah rohani. Dengan air tersebut insya Allah Allah ampuni dosa kita. Jadi di situ fresh, segarnya tuh beda. Orang mandi biasa jebar-jebur, dengan dia sambung kesadaran kepada Allah tuh beda. Jadi kalau kita mau apa ya, menceritakan tentang contoh-contoh kesadaran di kehidupan ini, wah luar biasa, banyak sekali. Kalau dahulu mungkin kita kalau meludah itu suka-suka aja kita kan. Kalau sekarang itu aduh, malu kita kadang. Menjadi lebih sopan, menjadi lebih ya menghargai ya kan. Cobalah teman-teman, kalau apalagi yang tukang merokok itu. Kalau dahulu kita buang puntung rokok itu sembarangan aja kan. Udah merokok kita, habis itu asal buang aja. Tapi pernah nggak kita ketika membuang puntung rokok kena rumput, di situ kita menghargai rumput itu. Aduh, terbakar rumput ini dengan api rokokku. Akhirnya nggak berani kita buang, kita ambil kembali itu puntung rokok. Itu contoh kesadaran. Tapi itu butuh kesadaran tingkat tinggi juga baru sampai ke situ ya. Jadi harus kita latih terus. Enak lah kalau kita sudah berkesadaran tinggi itu dalam sikap, dalam akhlak, dalam bersosial, dalam bertingkah laku, itu akan berubah total ya. Sebelum kita melakukan sesuatu ya di dalam diri bicara dulu, ngomong dulu ya kan. Boleh nggak ini ya kan, minta izin dulu. Nah, itu tandanya orang yang punya kesadaran tinggi ya. Banyaklah nikmat Allah kita resapi ya. Mungkin selama ini banyak kita nikmat Allah itu kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah kita berterima kasih kepada Allah. Tapi kalau kita sudah wilayah kesadaran, banyak-banyak kita terima kasih. Pernah nggak teman-teman ketika kita berbaring di tempat tidur ya, kita udah ngantuk, ini udah malam, udah mau istirahat, begitu kita naik ke ranjang kita, ke tempat tidur kita tidur, begitu kita rebahkan tubuh kita, di situ ada rasa terima kasih, ada rasa nikmat ya kan. Terima kasih ya Allah, nikmat ini darimu ya Allah. Semua kita sadari Allah. Makanya kita latih terus DN-nya, baru kesadaran tinggi itu aktif ya. Jadi macam pengalaman Pak Arifin tadi itu sudah benar. Kenapa ya Bang, istri saya mendengkur tapi saya nggak terganggu lagi? Itu namanya sudah bisa memisahkan kesadaran. Maknanya memisahkan kesadaran itu ada yang di jasad, ada yang di jiwa. Yang di jasad yang mana Bang? Yaitu mendengar dengkuran istri kita tidur ya kan. Kita sadar di istri kita lagi tidur, dia mendengkur, kita dengar suara dengkurnya. Tapi kita nggak terganggu lagi, kita di satu sisi tetap fokus pada zikir kita. Itu namanya kesadaran yang sudah terpisah-pisah, bisa dibagi-bagi kesadaran itu, jadi nggak terganggu lagi. Kalau kita zikir, anak kita nonton TV, istri kita ngobrol, ketawa, cekekak, cekiki, terus kita merasa terusik, merasa terganggu, itu masih di jasad namanya, belum bisa dia memisahkan kesadaran. Tapi kalau kita merasakan yang dikatakan sepi di dalam ramai ya, di luar sekeliling kita itu ramai,
Nah, maknanya adalah ada suara, ya. Tapi di dalam diri hening, tenang, damai, sepi, ya kan? Itu namanya kesadarannya sudah terbagi-bagi, sudah terpisah-pisah. Nah, pokoknya dilatih terus. Sama halnya ketika kita berzikir nafas, terakhir tuh bang, dayanya kosong bang, karena udah nggak ada daya lagi, saya hentikan zikirnya. Ya, itu sejatinya Allah itu bicara loh. Pasti teman-teman tuh pernah ketika ber-DN itu kayak ada, kok dayanya hilang ya bang, habis itu saya berhenti bang. Ketika daya hilang saya nggak lanjutkan lagi DN saya hentikan. Itu Allah bicara sebenarnya, tapi bicara lewat daya. Ketika kita lagi DN kita paham, seolah-olah Allah ngomong, ya sudah, zikirmu cukup sampai segini, nggak usah kau lanjutin lagi, besok lagi kau zikir. Seolah-olah itu ada yang bicara seperti itu, ya kan? Dari mana kita paham perkataan itu? Ya dari daya tadi, karena dayanya sudah hilang, ya kan? Akhirnya kita menghentikan zikir kita. Nah, bagaimana dalam kehidupan bisa nggak kita bawa daya Allah itu, kita pahami bahwa Allah itu selalu bicara lewat daya itu, ya. Itu harus dilatih, wilayah ini harus dilatih. Banyak pengamal zikir nafas, ketika zikir nafas dia paham kapan waktunya berhenti. Dia DN, tiba-tiba hilang dayanya, nggak ada lagi daya, putus dayanya. Nah, langsung dia berhenti tuh zikirnya. Berarti kan paham dia kapan waktunya berhenti. Tapi kalau dalam kehidupan, kenapa kita nggak paham? Allah suruh ini, Allah suruh itu, Allah bicara ini, Allah bicara itu. Kenapa kita nggak paham? Makanya harus dieksplor, harus dipahami kalam-kalamnya. Lewat daya itulah Allah bicara, ya. Makanya kita terkadang mau begini, mau begitu, nanya dulu sama Allah, ada daya nggak? Kalau ada daya lanjut, nggak ada daya nggak berani kita lanjut. Nah, nanti akan ke situ, teman-teman akan paham sampai ke wilayah itu. Makanya di zikir nafas itu diperhatikan segala sensasi, segala pengalaman rohani, segala daya itu maknanya apa sih, ya. Percuma kita kalau hebat berspiritual, dapat daya ini, dapat daya itu, tapi nggak paham, percuma. Nggak akan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Tapi kalau kita bisa paham, bener bang, saya pernah rasa itu bang, dalam zikir nafas kencang dayanya, saya ikuti terus. Begitu dayanya hilang, putus, saya berhenti zikir saya. Nah, dalam kehidupan coba dibawa itu, pahami daya Allah itu, ya. Nah, nanti itu masih masih dasar itu. Allah bicara lewat daya itu masih dasar. Ada yang lebih tinggi lagi, nggak ada daya tapi kita tiba-tiba paham. Nggak ada pakai daya, tapi daya yang ada rasa dengan daya yang tanpa rasa. Tetap daya itu ada sebenarnya, cuman ada daya yang lebih tinggi lagi, nggak ada rasa. Kalau di DN itu kan kita bisa pahami, ada daya ada rasanya bang. Ketika putus dayanya, kosong gitu aja bang, nggak ada rasa lagi, lalu zikirnya saya hentikan, itu masih ada rasa kan. Nah, bagaimana di kehidupan kita paham daya yang tanpa rasa, itu udah langsung dihujam itu. Paham aja kita, tiba-tiba paham aja, ya. Jadi untuk Pak Arifin dilatih terus, ya. Setiap kita berzikir nafas, kita aplikasikan dalam kehidupan. Nanti sama juga itu. Ketika kita DN, bang, saya DN, istri saya mendengkur, saya nggak terganggu lagi bang. Padahal berisik itu suara dia ngorok itu, dengkur. Tapi saya tetap fokus kepada Allah. Nah, coba dalam kehidupan bisa nggak seperti itu? Nanti Allah buktikan itu. Istri ngomel, istri cerewet, istri marah-marahin kita, caci maki kita kan. Ada juga istri yang ekstrim, ya kan, macam-macam dia kasar suaranya sama kita.
Bisa nggak kita merasakan sepi di dalam ramai? Ya kan? Kalau kita bisa menerapkan yang seperti di DN tadi, kayak manapun dia ngoceh, kayak manapun dia cerewet, seperti apapun dia ngomel, ya pokoknya sepi aja, nggak terganggu kita. Karena apa? Kesadaran kita bukan lagi di jasad, kesadaran kita udah terpisah-pisah tadi. Ya, telinga mendengar dia merepet, telinga mendengar dia cerewet, tapi batin kita connect sama Allah. Ya, bicara sama Allah. Ya Allah, kasih aku kesabaran ya Allah. Istriku merepet nih ya Allah. Bisa nggak seperti itu? Terpisah itu. Jadi makna sepi di dalam ramai itu bukan hanya sebuah kata-kata, harus kita buktikan. Ya kan? Atau kita disenggol di jalan, kita selisih paham dengan orang lain, terjadi pertengkaran, tercabar nggak emosi kita? Kalau kita menghadapi orang lagi marah, kita tetap tenang, kita tetap sepi, itu udah hebat kali udah. Ya kan? Berarti dia udah paham makna sepi di dalam ramai, nggak terganggu lagi dia. Ya, paling dia hanya senyum ketika menghadapi orang yang marah seperti itu, dia senyum karena jiwanya di dalam sudah. Ya, kau mau marah seperti apapun silahkan. Yang kau marah, yang kau caci maki, yang kau hina, yang kau hardik, hanya pakaianku saja, bukan diriku yang sebenar. Diriku yang sebenarnya di dalam. Yang kau marahi itu hanya pakaianku. Masa sih pakaian dikata-katai kita ngamuk, ya kan? Ngapain kita ngamuk? Ngapain kita marah? Ya, kalau orang sudah sampai ke tahap itu ya banyak senyum aja dia. Ya, jadi untuk Pak Arifin dan sahabatku yang lain, coba setiap pengalaman dalam DN itu ya dibawalah di kehidupan. Maknanya apa? Teorinya sudah ada itu, tinggal kita bagaimana prakteknya aja lah. Ya, ketika DN nggak terusik lagi, ya kan? Tetap tenang, tetap nyaman, tetap damai. Karena apa? Kita udah masuk ke dalam. Nah, coba di kehidupan bisa nggak begitu? Masuk juga ke dalam. Ya, pisahkan itu antara jiwa dan jasad, itu pisahkan. Jadi kita nggak cepat tersinggung sama orang, nggak cepat marah. Ya, nanti luar biasa itu pelajaran dalam kehidupan, apalagi dalam hidup dalam berkesadaran. Wah, itu menjadi pribadi yang beda kita. Beda kali. Ya. Beda sekali. Nanti nggak usah kita yang banyak tanya, orang akan ngomong sendiri. Orang-orang terdekat akan ngomong sendiri. Kenapa kamu beda sekarang? Ya, beda yang bagaimana kita tanya? Mereka pun susah mau mengatakan, tapi beda katanya. Ya, nah, berarti di situ kita memang sudah dirubah oleh Allah, dirubah menjadi insan yang lebih baik, ya kan? Nah, mungkin kita dahulu pemarah, emosi, egoan. Nah, nanti sekarang ngomongnya slow, ya kan? Ngomongnya santai, nggak cepat tersinggung lagi. Nanti orang-orang sekitar kita itu akan bingung sendiri tuh. Ini apa dia ini? Kenapa beda ini, kan gitu? Bukan hanya tingkah laku, bahkan wajah kita sendiri beda. Perhatikan saja. Coba tanyalah orang-orang terdekat, ya. Kalau yang suami mengamalkan DN, tanya istrinya. Kalau yang istri yang mengamalkan DN, tanya suaminya. Tanya, bagaimana bang? Tanya, kalau kamu lihat wajahku berubah nggak setelah mengamalkan DN dengan sebelum mengamalkan DN? Pasti berubah, ya. Kalau dahulu ketat kali muka kita, kalau sekarang elastis, ya kan? Karena apa? Jiwa udah tenang, wajah itu juga ketahuan tenangnya, nampak tenangnya, ya kan? Kalau kita bilang, ya bingung sendiri kadang.
Yang menilai ya biasanya orang-orang sekitar, ya kayak istri, ya itu kok lain wajahmu, kayak nggak ada beban, bilang, ya kan, kayak nggak ada pikiran, kosong gitu aja. Ya tapi kosong kita bukan kosong, kosong kita tapi isi, ya. Di luar orang lihat kita kosong padahal isi. Nah itulah kalau kita sudah mengaktifkan kesadaran jiwa. Jadi ya dilatih terus, banyak manfaat di kehidupan, banyak perubahan di kehidupan. Intinya, apakah zikir saya sudah berhasil atau belum, Bang? Ya tanyalah diri kita sendiri, apa yang berubah di diri kita. Kalau banyak berubah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik, berarti zikir kita sudah hidup, ya. Nanti kita akan menjadi pribadi yang berbeda, ya. Wilayah ini juga butuh bimbingan. Kalau enggak, saya sering cerita, nanti bisa enggak terkontrol juga. Banyak orang yang mengamalkan zikir nafas, tiba-tiba mendadak ustadz dia. Hari-hari ceramah aja dia kan. Hari-hari ngomong Allah aja dia. Hari-hari asik ngomong agama aja. Ya itu juga proses itu semua, ya. Tapi jangan sampai kita menjadi keakuan, menjadi keegoan, ya. Harus kita tutupi, kita rahasiakan. Harus tetap biasa-biasa saja. Terbanglah kemana suka, terbanglah setinggi-tingginya, tetapi jangan lupa bumi untuk berpijak, ya. Maknanya ya kita ini jangan terlalu tinggi, biasa-biasa aja, jangan nampakin. Ya mudah-mudahan ini manfaat untuk yang lainnya. Pak Arifin juga mohon maaf baru sempat jawab, dan yang lain juga kalau saya lambat jawabnya ya sabar-sabar aja, ya. Kalau rezeki pasti saya jawab. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.